Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semua, kembali lagi dengan channel Usmonologi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan rekrutmen P3K. Dan di video kali ini kami akan membagikan dua kabar terkini untuk P3K di tahun 2022. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk dengarkan ataupun mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi Bapak Ibu ataupun rekan-rekan sekalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K di tahun 2022, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, langsung saja terkait dengan informasi pertama yang kami sampaikan, yang kami kutip dari media gpnn.com yang memberitakan terkait dengan seleksi P3K 2022, kabar buruk dari pimpinan Komisi 10 untuk guru honorer. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Abdul Fikri Fakih, menyampaikan kabar buruk terkait pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2022. Menurut dia, cukup banyak daerah yang memutuskan tidak akan membuka seleksi P3K 2022 untuk formasi guru. Kondisi ini dinilainya akan merugikan guru honorer karena kesempatan mereka menjadi aparatur sipil negara ASN makin kecil. Ini harus dicarikan solusinya karena sejumlah daerah sudah mengumumkan tidak akan membuka rekrutmen P3K guru tahun ini, kata Abdul Fikri di Jakarta Rabu 16 Maret. Keputusan Pemda tersebut menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini karena tidak percaya dengan pernyataan pemerintah soal anggaran gaji P3K ditanggung pusat. Pada pengadaan P3K 2021, Pemda cukup antusias mengusulkan kebutuhan formasi. Namun, setelah proses berjalan dan sebanyak 293.860 yang lulus tahap 1 dan 2, Pemda kebingungan untuk membayar gaji P3K. Pemda mengeluh anggarannya minim, tidak cukup untuk membayar gaji P3K gurunya, ucapnya. Kemudian dia memaparkan sebanyak 925 ribuan pelamar mengikuti seleksi P3K 2021. Kemudian yang dinyatakan lulus formasi P3K tahap 1 dan 2 sebanyak 293.860. Selain itu terdapat juga 193.954 guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi. Pak Fikri menyesalkan tidak ada jaminan dari pemerintah pusat terhadap 193 ribuan guru honorer tersebut. Ini harus dicarikan solusi sebelum P3K 2022 dibuka, cetusnya. Dia mengingatkan pemerintah bahwa solusi P3K bukan keinginan guru honorer. Mereka sebenarnya ingin menjadi PNS setelah mereka menuruti kemauan pemerintah dan menurunkan level dari PNS ke P3K. Kenapa harus dipersulit lagi? Untuk mengatasi masalah tersebut, Pak Abdul Fikri meminta agar ada rapat gabungan lintas komisi. Masalah honorer bukan hanya urusan satu komisi, tetapi beberapa yang terkait. Usulan agar ada rapat gabungan sudah disampaikan Pak Fikri saat rapat paripurna pada Selasa 15 Maret 2022. Kemudian di sisi lain, desakan agar P3K 2022 ditunda justru datang dari honorer. Kok bisa begitu? Yang diinformasikan juga di media gpn.com, di mana Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Pak Raden Sutopo Yono, mengusulkan agar rekrutmen P3K 2022 ditunda. Pemerintah diminta menyelesaikan dulu P3K Guru 2021. Menurut Pak Sutopo, rekrutmen P3K 2021 masih menyisakan banyak masalah, mulai dari penetapan P3K guru tahap 1 yang belum semuanya selesai. Kalaupun ada daerah yang tahap 1 sudah selesai tetapi sengaja menunda memberikan SK karena menunggu penetapan P3K guru tahap 2. Itu saja yang sudah lulus P3K tahap 1 dan 2 masih belum selesai, kata Pak Sutopo kepada gpnn.com Selasa 15 Maret. Dia melanjutkan, belum lagi 193 ribuan guru honorer yang lulus passing grade tidak ada formasi P3K. Kemudian guru-guru yang tidak lulus PG semuanya harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jika tidak membahas regulasi bagi guru honorer yang sudah lulus PG tanpa formasi, belum lulus,
dan belum ikut tes, kami harap jangan dibuka dulu rekrutmen P3K 2022, tuturnya. Dia menyarankan sebaiknya semua pihak mendengar detail masukan baik yang sudah lulus belum PG, belum ikut tes P3K, dan yang tidak bisa ikut tes P3K. Diakuinya, FHNK2I sudah memberikan masukan kepada Dirjen Guru Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pak Iwan Syahril, dan Sesditjen GTK Bu Nunuk Suryani mengenai masalah P3K 2021. Usulan tersebut diharapkan bisa diakomodasi dalam kebijakan P3K 2022. Selain itu, di masa tunggu ini, FHNK2I juga mendorong pemerintah untuk membuatkan regulasi soal gaji guru honorer dan tenaga kependidikan sebesar 2 juta sampai 3 juta per bulan. Gaji setara UMR ini sangat kami butuhkan agar kami fokus mengajar dan tidak perlu nyambi jadi tukang bantuan, ojek online, serta lainnya, pungkas Pak Sutopo. Oke rekan-rekan semuanya, itulah informasi ataupun kabar terkini terkait dengan seleksi P3K Guru tahun 2022 yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.